dan juga sampai revolusi industri terakhir, yaitu dengan adanya berkembangnya teknologi kesehatan eh, digital. Dalam setiap fase tentunya memiliki masalah kesehatan masyarakat yang berbeda, karena tantangan yang dihadapi, model industri, serta kondisi lingkungan dan masyarakat secara sosial itu juga berbeda antara satu fase dengan fase yang lainnya. Misal, kalau kita melihat pada fase revolusi industri pertama misalnya, di mana eh, sebelumnya mayoritas pekerjaan itu di bidang agribisnis gitu ya, di bidang perkebunan, pertanian, kemudian mulai berubah ke industri-industri yang padat karya, termasuk diantaranya industri tekstil yang paling booming pada waktu itu. Tapi karena sebagian besar wilayah masih masih dalam bentuk pertanian, sehingga di sana at least secara lingkungan sebetulnya masih masih lebih baik di pedesaan. Tapi kalau mulai merambah ke perkotaan itu mulai menjadi problem besar. Karena sebelumnya pada saat pada saat mayoritas pekerjaan itu didominasi oleh sektor perkebunan, maka pekerjaan itu adanya di desa-desa. Once dia berubah menjadi tahapan satu revolusi industri, maka orang berbondong-bondong pindah ke kota. Urbanisasi besar-besaran membuat kota menjadi semakin padat. Efeknya adalah lingkungan tempat tinggal di perkotaan menjadi eh, masalah yang serius. Nah, revolusi industri itu, terutama revolusi industri pertama gitu ya, itu menyebabkan banyak masalah kesehatan masyarakat. Karena pada waktu itu masyarakat belum terbiasa dengan menyelesaikan permasalahan kesehatan di perkotaan. Karena kan mostly orang-orang tinggalnya di perdesaan. Ketika terjadi revolusi industri, mereka langsung berbondong-bondong pindah ke perkotaan. Kota-kota menjadi padat dan ini menjadi sumber penularan berbagai macam penyakit menular. Salah satunya adalah penyakit kolera yang pada waktu itu berkembang. Dan seiring dengan revolusi industri ternyata juga eh, berbanding lurus dengan perkembangan ilmu epidemiologi modern. Kalau teman-teman pernah lihat, pernah membaca, atau pernah mendengar gitu ya, bahwa ini merupakan salah satu revolusi eh, perubahan ilmu epidemiologi modern itu diprakarsai oleh orang ini, eh, John Snow, bahwa pada saat itu beliau mencoba mengidentifikasi em, jumlah orang yang meninggal akibat kolera. Nah, ini tanda-tanda hitam-hitam itu adalah lokasi rumah di mana orang yang meninggal akibat kolera. Pada awalnya, pada awal memang memang di fase itu dipercayai bahwa masalah kesehatan itu berdasarkan dari germ, dari kuman, dari virus, dari bakteri. Itu merupakan penyebab masalah kesehatan. Mereka juga sudah paham bahwa itu dari germ. Tapi selain itu juga apa namanya, orang-orang percaya bahwa masalah kolera ini karena lingkungan yang buruk, karena kualitas udara yang buruk gitu ya. Padahal setelah John Snow membuat peta kematian penyakit kolera, itu terlihat bahwa orang banyak yang meninggal itu ternyata berada di kompleks atau di perumahan yang sumber air minumnya itu berasal dari pompa yang berada di jalan Broadway, di Broadway Street. Jadi orang-orang yang meninggal apa namanya, tinggal di perumahan-perumahan yang berada di Broadway Street. Dan ini menjadi 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 apa namanya, menjadi salah satu temuan yang penting, karena pada waktu itu memang
orang-orang percaya bahwa semua masalah penyakit itu disebabkan oleh germ yang diakibatkan karena miasma atau kualitas udara yang buruk. John Snow mengubah cara pandang itu bahwa yang menyebabkan penyakit pada waktu itu ya bukan karena kualitas udara yang buruk. Memang kualitas udara juga buruk gitu, tapi yang lebih langsungnya itu adalah kualitas air gitu ya. Nah, ini menjadi pertanda bahwa biasanya ilmu itu seiring berkembang juga dengan setiap tahapan-tahapan revolusi industri. Pada masa revolusi industri pertama misalnya, eh, mayoritas masalah penyakit itu bersumber dari penyakit-penyakit yang pernafasan atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Kenapa? Karena pada waktu revolusi industri, urbanisasi besar-besaran atau perpindahan masyarakat dari desa ke kota itu menyebabkan kondisi lingkungan yang buruk. Pabrik yang tidak berhenti terus-menerus 24 jam itu juga berkontribusi besar terhadap adanya polusi udara karena mereka memanaskan mesin, mesinnya dipanaskan dengan batu bara, pembakaran batu bara itu membuat kualitas udara menjadi tercemar. Air yang limbah yang berasal dari aktivitas pabrik itu juga mencemari lingkungan karena pada waktu itu mungkin water treatment plant-nya belum begitu bagus, sehingga semua limbah itu langsung dialirkan ke sungai Thames, sungai di London. Maka berbagai macam penyakit itu juga mulai muncul gitu ya, akibat adanya revolusi industri ini. Tuberkulosis mulai banyak berkembang karena mungkin banyak rumah-rumah kepadatan penduduknya tinggi, sehingga di beberapa rumah itu mereka tidak memiliki tidak memiliki cahaya matahari yang cukup, itu menyebabkan bakteri itu bakteri tuberkulosis mudah berkembang. Penyakit kolera juga terjadi gitu ya akibat saluran pembuangan tinja dengan saluran pembuangan saluran air minum itu menjadi digabung gitu ya, dan itu ada kontaminasi dan menyebabkan masalah penyakit kolera yang membunuh banyak orang di London pada waktu itu karena sempat terjadi outbreak. Kemudian kesadaran akan K3 serta infrastruktur untuk keselamatan kerja itu juga belum mumpuni, yang ini menyebabkan tingginya angka kecelakaan di pabrik. Apalagi pada waktu itu belum ada gerakan gerakan buruh yang menuntut jam kerja itu dibatasi. Karena di awal-awal revolusi industri jam kerja itu nggak dibatasi. Dalam artian terserah pabriknya, pabriknya mau men-set 1 jam kerja itu 12 jam ya terserah gitu. Karena sekarang kan dibatasi ya, cuma boleh 8 jam sehari. Kalau mau dipekerjakan lebih dari itu harus harus mendapat kompensasi gitu karena sebelumnya enggak gitu. Sebelumnya enggak. Sehingga efeknya kelelahan kerja tinggi, kemudian fasilitas untuk keselamatan kerja juga sangat kurang, itu menyebabkan tingginya juga kecelakaan kerja terutama di pabrik-pabrik dan juga di pertambangan. Dan em, kita mengetahui bersama gitu ya bahwa pada saat revolusi industri pertama itu juga terjadi pandemi kolera, juga terjadi pandemi kalau tidak salah flu Spanyol, kemudian Black Death dan lain-lain gitu ya. Banyak masalah-masalah kesehatan yang tidak hanya terjadi di level lokal tapi juga di level global. Ini intinya masalah kesehatan masyarakat seputar di revolusi industri pertama itu lebih banyak penyakit menular, penyakit akibat sanitasi yang buruk, penyakit akibat urbanisasi yang tidak terkendali, penyakit akibat tata kota yang tidak baik. Nah, pindah ke era revolusi industri kedua. Memang
angka kesakitan dan kematian berkurang signifikan karena pada waktu itu juga teknologi obat-obatan mulai kimia ya, terutama teknologi kimia itu mulai berkembang sehingga obat-obatan baru juga banyak dihasilkan. Selain itu juga vaksin juga mulai diriset dan juga ditemukan. Oleh karena itu beberapa jenis penyakit menular itu bisa bisa tertangani dengan mudah. Penemuan teknologi listrik juga mulai memperbaiki gitu ya kualitas pengelolaan limbah karena pengelolaan limbah butuh treatment yang kalau dengan tenaga manual itu susah gitu ya, maka dengan tenaga listrik menjadi jauh lebih mudah. Perbaikan distribusi air ini juga menjadi penting karena orang-orang pada waktu itu terbatas gitu ya, hanya mengambil di pompa-pompa, ngantri dan lain sebagainya. Kemudian air bisa menjadi diakses ke semua rumah, ke setiap sudut-sudut rumah dengan adanya tenaga listrik ini. Otomatis hygiene orang-orang menjadi lebih baik karena yang tadinya air terbatas, orang-orang untuk bersih-bersih itu ngirit gitu ya karena dapetin airnya susah, dia harus ke pompa umum, kemudian ngantri bawa tempat air, kemudian kalau rumahnya dekat mending, tapi kalau jauh dia harus bawa lagi jerigen airnya. Sehingga dibatasi gitu ya penggunaan air itu. Beda dengan ketika listrik sudah ditemukan. Tapi juga mulai meningkat berbagai macam penyakit kronis dan penyakit akibat kerja. Misalnya eh, banyak industri yang menggunakan asbes gitu ya. Asbes ini kan bisa menyebabkan asbestos. Industri logam juga berkembang signifikan. Otomatis banyak orang yang terpapar dari logam-logam berat. Dan ini kan juga menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius. Penyakit pernafasan juga meningkat secara tajam karena polusi udara. Polusi udara yang tinggi, masalah pernafasan juga semakin memburuk. Serta dengan ditemukannya listrik, maka distribusi barang menjadi mudah. Hal ini juga berdampak pada konsumsi, meningkatnya konsumsi produk-produk yang tidak sehat, alkohol, rokok, dan lain-lain gitu ya. Rokok tadinya hanya diproduksi di Amerika Selatan. Jadi tanaman tembakau itu sebetulnya tanaman yang awalnya itu dari Amerika Selatan. Suku Indian yang pertama kali menggunakannya. Kemudian bangsa Eropa menjajah Amerika, kemudian mereka mencoba, ternyata bikin kecanduan, dan pada akhirnya ditransfer ke Eropa. Di Eropa dijual dan segala macam, dan ini banyak menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang serius. Alkohol juga apa namanya, pembuatan alkohol itu misal dari tebu gitu ya, awalnya itu banyak ditanam di Afrika dan pada akhirnya diolah dan juga disebarkan ke berbagai pelosok dunia yang walaupun ya awalnya tetap dari Eropa karena memang akibat revolusi industri ini eh, negara-negara Eropa lah yang pertama kali merasakan dampak positifnya gitu ya karena mereka bisa menggunakan listrik dan lain sebagainya. Sehingga konsumsi dari barang-barang yang tidak sehat juga menjadi lebih mudah diakses. Dan pada fase ini mulai terjadi transisi. Orang-orang yang tadinya banyak menderita penyakit-penyakit yang disebabkan oleh germ gitu ya, bakteri, virus, dan lain-lain, mulai berubah ke penyakit-penyakit tidak menular akibat apa namanya? Akibat tadi paparan dari zat-zat yang berbahaya, baik itu di tempat kerja, karena kondisi udara di lingkungan yang buruk, atau memang mengkonsumsinya karena rokok gitu atau alkohol. Jadi mulai bergeser pola-pola penyakitnya. Oh sorry, ini harusnya tiga, belum saya ganti. Nah, bagaimana pada revolusi
industri yang ketiga. Industri yang ketiga. Bagaimana? Nah, di revolusi industri yang ketiga, itu penyakit kronis atau penyakit tidak menular, itu bukan lagi menjadi suatu hal transisi gitu, tapi memang sudah menjadi yang utama gitu ya. Penyebab utama kematian, penyebab utama kesakitan, ya penyakit-penyakit tidak menular. Kenapa? Karena satu, orang-orang mulai berkurang pekerjaan fisiknya. Banyak yang sudah dibantu mesin, maka kerjaan-kerjaan fisik mulai berkurang, efeknya adalah eh, fisik orang-orang tidak terbiasa gitu ya beraktivitas, eh, kemudian overweight semakin tinggi, obes semakin tinggi, dan lain-lain kayak gitu. Di era revolusi industri ketiga juga industri media mulai berkembang, orang-orang mulai ada TV, radio, dan lain-lain. Nah, celakanya adalah perkembangan media ini juga dimanfaatkan oleh produk-produk yang tidak sehat, misalnya junk food gitu ya, industri-industri junk food, industri alkohol, industri rokok, itu mendominasi gitu periklanan di media-media ini. Karena mereka tahu kalau salah satu cara untuk mereka berpromosi adalah memanipulasi persepsi gitu ya. Bukan menjual produk, mereka tuh menjual persepsi gitu kan, industri-industri konsumsi barang-barang konsumsi yang tidak sehat itu. Karena kalau menjual produk pasti pasti mereka nggak akan laku. Karena orang-orang tahu produknya berbahaya. Orang-orang tahu produknya nggak punya nilai positif. Jadi mereka menggunakan apa namanya ya, iklan untuk memanipulasi persepsi masyarakat. Di era makanan Recording yang in progress. diolah, yang diproses secara ultra. Secara ultra tuh eh, berkali-kali gitu ya. Kan jenis-jenis makanan itu ada raw food. Raw food itu makanan yang langsung gitu. Misalnya buah-buahan kalian langsung makan itu raw food. Atau sayuran langsung dimakan itu raw food. Ada juga yang processed food, mana di mana makanan-makanan yang raw food tadi dicampurkan kemudian di eh, masak di rumah gitu kan. Nah, ada lagi yang disebut dengan ultra processed food. Ultra processed food ini prosesnya jadi double gitu ya. Doublenya apa? Doublenya juga untuk memperpanjang masa 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 hidup, masa pakainya makanan-makanan tersebut. Karena kalau kita misalnya makanan di rumah aja gitu ya, masak di rumah gitu, itu kan basinya gampang kan, basinya gampang. 2-3 hari langsung basi. Nah, dengan kalau ultra processed food kan enggak gitu. Di mana misalnya ciki bisa setahun gitu ya nggak basi. Atau minuman-minuman eh yang ada di Indomaret, Alfamart, yang ada di lemari es itu kan bisa dalam jangka waktu lama gitu ya. Nah, itu contoh bagaimana eh, ultra processed food tadi. Konsumsi ultra processed food mulai meningkat. Ultra processed food ini juga biasanya tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak, sangat palatable. Palatable itu artinya eh, sangat mudah dimakan dan menyenangkan untuk dimakan. Let's say misalnya ciki gitu ya, chips. Itu kalau kalau udah sekali makan ciki itu kita sulit untuk berhenti gitu ya. Karena memang itu didesain oleh industri sangat palatable gitu ya. Dan ini di di dalam jangka panjang. Mulai juga tumbuh gangguan muskuloskeletal itu karena duduk terlalu lama, penggunaan komputer yang terus-menerus, ini menyebabkan gangguan muskuloskeletal.
Dan yang terakhir adalah stres kerja. Kenapa? Karena pada era ini semua orang dituntut untuk memiliki luaran, memiliki output, 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 output. Pada akhirnya eh, orang-orang menjadi stres bagaimana untuk mencapai output tersebut, gitu ya. Maka stres kerja meningkat. Tapi di sisi lain, on the other note gitu ya, teknologi industri tentu semakin em, memperbaiki juga teknologi kesehatan. Alat-alat diagnostik yang presisi itu mulai ditemukan gitu ya. USG, CT scan, MRI, dan lain-lain. Jadi untuk ngecek bahwa orang itu benar-benar penyakitnya apa itu jelas kayak gitu. Kalau sebelumnya kan ya kira-kira aja batuk-batuk berapa hari, beberapa minggu, 3 minggu gitu misalnya, disertai dahak dan lain-lain, langsung aja dijudge sebagai TB gitu misalnya. Padahal kan belum tentu gitu kan. Perlu ada pemeriksaan-pemeriksaan penunjang untuk mengkonfirmasi orang ini TB atau enggak. Bisa jadi penyakit lain gitu ya, penyakit serius lain gitu kan. Nah, di revolusi industri ketiga itu mulai ditemukan tuh alat-alat untuk alat bantu diagnostik, pemeriksaan penunjang yang agar menghasilkan hasil pengecekan yang lebih apa namanya yang lebih presisi tadi. Penemuan alat diagnostik ini juga membuat dokter menjadi jauh lebih mudah dalam menentukan apa penyakit dari seseorang sehingga pengobatan yang diberikan juga menjadi jauh lebih tepat. Riset obat dan vaksin juga semakin berkembang sehingga mereka lebih mudah menemukan obat-obatan dan obat-obatan juga menjadi semakin banyak sehingga berbagai jenis penyakit itu bisa diselesaikan. Dan ini efeknya adalah orang menjadi hidupnya jauh lebih panjang. Dan pada revolusi industri ketiga itu juga mulai teknologi digital, walaupun masih terbatas ya, tapi orang mulai kritis terhadap pelayanan kesehatan. Mereka menuntut diberikan yang terbaik, mereka menuntut di layanan standar layanan yang lebih oke. Mereka menuntut, mereka juga mulai memiliki pengetahuan yang lebih bagus untuk masalah-masalah kesehatan. So, apa namanya, pasien mulai kritis sehingga tenaga kesehatan juga perlu meningkatkan kompetensinya agar jangan salah memberikan judgement gitu ya, hasil pengobatan intervensi jangan jangan sampai salah. Nah, masuk ke masalah kesehatan masyarakat di revolusi industri keempat atau di teknologi digital. Di teknologi digital yang paling meningkat signifikan adalah masalah kesehatan mental. Kenapa? Karena mulai itu cyberbullying. Jadi bullying nggak cuma sekedar ketemu fisik gitu ya, tapi di dunia maya juga dibully gitu kan. Dan buat sebagian orang itu kan tidak apa istilahnya itu ya nggak kuat menghadapi cyberbullying itu. Yang berikutnya adalah orang-orang juga stres gitu ya karena melihat sosial media kan menampakkan sesuatu hal yang baik dan kadang-kadang bisa membuat banyak orang-orang iri. Sebagian orang yang kuat mentalnya iri, kemampuannya nggak bisa, itu bisa menjadi stres. Kemudian depresi dan yang tidak kalah eh, besar masalahnya adalah kecanduan penggunaan gadget. Jadi terutama pada anak-anak itu ya semakin banyak anak-anak yang kecanduan menggunakan gadget, dia tidak diberikan gadget akan tantrum, tidak akan mau berhenti, terusnya maunya main gadget seharian. Dan ini juga menjadi masalah yang serius, banyak di rumah sakit terapi-terapi terkait dengan kecanduan gadget ini. Dan masalah kecanduan gadget juga nggak berhenti sampai di situ gitu ya, karena konten-konten di gadget juga banyak yang tidak ramah terhadap anak-anak. Mereka ya developer-developer mikirnya konten yang banyak dimainkan orang dan itu akan menghasilkan banyak uang gitu kan. Mikirnya kan developer game itu ya uang aja gitu, developer aplikasi ya uang aja gitu kan yang mereka pikirkan. Intensitas yang lama juga dengan laptop, dengan HP, dengan
tablet, dengan berbagai macam jenis teknologi seluler, gitu ya, teknologi komputer, itu memberikan dampak radiasi layar. Efeknya apa? Efeknya gangguan pada mata karena terlalu lama gitu ya melihat screen gitu kan, dan tidur juga menjadi terganggu karena pengennya ya eh, buka screen terus gitu kan, buka screen terus, main HP terus gitu pengen. Tapi ya sekali lagi gitu ya, setiap perkembangan pasti ada dua mata uang, dua sisi mata uang, satu negatif, satu positif. Positifnya adalah ya akses terhadap layanan kesehatan digital menjadi semakin luas gitu kan, adanya telemedicine, orang-orang bisa konsultasi kesehatan jarak jauh, atau wearable health, penggunaan penggunaan apa namanya penggunaan jam tangan dan lain-lain yang bisa mendeteksi jumlah langkah, mendeteksi detak jantung, mendeteksi suhu bahkan gitu kan, mulai berkembang. Dan ini tentu bagus gitu ya, semakin banyak alat yang bisa memonitor kondisi kesehatan kita semakin bagus apabila misalnya ada hal-hal yang abnormalitas gitu kan. Abnormalitas ditemukan, cepat ditangani, maka masalahnya pun menjadi tidak serius kalau misalnya kita cepat menangani masalah. Dan ke depan apalagi dengan semakin berkembang cepat gitu ya, kecerdasan buatan atau eh, artificial intelligence gitu kan, maka kita bisa mendiagnosis penyakit jauh lebih tepat lagi, bisa memprediksi masalah kesehatan jauh lebih presisi lagi, bisa lebih cepat lagi dalam merespon berbagai masalah kesehatan masyarakat karena memang di situ di situ eh, tools dengan tools apa namanya AI ini mampu gitu kan apa namanya memberikan diagnosis yang akurat kalau terus di training AI ini. Beberapa rumah sakit bahkan ya mereka sudah untuk misalnya untuk melihat hasil ronsen itu membaca hasil ronsen bisa menggunakan AI gitu karena kan memang mereka sudah punya database masalah-masalah kesehatan, masuknya hasil ronsennya, AI tersebut bisa apa namanya AI tersebut bisa mendiagnosis berbagai macam penyakit. Kemudian masalah risiko keamanan cyber, terutama hoax kesehatan gitu ya. Hoax kesehatan juga menjadi masalah yang serius gitu kan. Misalnya apa vaksin gitu kan banyak orang yang nggak mau divaksin karena tersebar hoax. Efeknya apa? Efeknya misalnya penyakit-penyakit yang harusnya udah selesai meningkat juga, polio meningkat, meningitis meningkat dan lain-lain. Ketidakadilan akses ini juga menjadi masalah gitu. Ketidakadilan akses itu dalam artian misalnya eh, sekarang gitu kan ya satu sisi bagus gitu misalnya dengan mobile JKN gitu kan sekarang berobat harus pakai mobile JKN end to end-nya dari awal sampai akhirnya. Tapi kan misalnya ada beberapa orang tua yang nggak bisa gitu menggunakan akses tersebut, mereka kesulitan. Efeknya adalah ya kondisinya menjadi tidak menguntungkan gitu kan, jadi dapat antrian yang terakhir, dapat antrian yang ujung terkait dengan masalah apa namanya ya itu disebut dengan ketidakadilan akses. Jadi penggunaan teknologi digital ya menguntungkan orang-orang yang udah berpendidikan, punya literasi yang bagus, tinggal di perkotaan gitu kan. Orang-orang yang tidak terbiasa menggunakan teknologi digital itu menjadi ketinggalan. Ini menjadi masalah juga gitu kan. Akhirnya orang yang yang sudah maju, yang semakin sudah pinter ya semakin pinter, yang tertinggal yang semakin tertinggal. Ini kan menjadi masalah kesehatan yang eh, baru. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Pak, saya mau nanya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Iya, silakan.
kan ini kan tadi ada pergerakan penyakit dan lain sebagainya, tapi berarti sebenarnya penyakit yang telah terjadi itu tidak hilang ya Pak, cuman ganti tren aja ya. Iya, ada penyakit yang hilang gitu ya. Misalnya apa? Misalnya apa yang sudah eradikasi tuh cacar monyet ya, smallpox itu sudah hilang gitu. Tapi banyak penyakit yang nggak hilang, cuman berganti aja. Misalnya influenza udah terjadi dari ratusan tahun yang lalu, sempat terjadi pandemi gitu ya. Kemarin kita belum sih influenza jangan sampai gitu ya. Influenza ya terus berkembang sampai sekarang gitu kan. Bahkan kan sekarang ada tipe influenza baru yang orang itu ketika terinfeksi panjang gitu kan penyembuhannya. Kalau kemarin itu kan apa virus virus apa? Virus corona gitu kan. Corona itu kan ya sudah dari lampau juga ada sehingga sebetulnya ya masalah kesehatan nggak jauh berbeda, cuman memang bakteri atau virusnya juga semakin berkembang gitu, semakin canggih ya semakin berkembang juga mereka dan ya jenis penyakitnya pada akhirnya ya itu aja. Hanya sedikit penyakit yang memang sudah betul-betul eradikasi. Baik, terima kasih Pak. Kita apa namanya tidak akan ya, panjang, kayaknya nggak akan nyampe jam 2 gitu ya karena jumlah slide saya juga nggak banyak lagi. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu, teman-teman? Pertanyaan? Oh, kemana? Oh iya. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas tentang determinan kesehatan. Apa itu determinan kesehatan? Determinan kesehatan tentu adalah faktor-faktor yang berdampak, yang berkontribusi terhadap masalah-masalah kesehatan. Orang Kesmas pasti sangat familiar dengan eh, model Bloom, Environmental and Health, model by Hendrik L. Bloom, yang dirilis tahun 1974. Menurut Bloom, bahwa kesehatan masyarakat itu disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama itu adalah faktor hereditas. Yang kedua itu adalah faktor layanan kesehatan. Yang ketiga itu adalah faktor perilaku. Yang keempat adalah faktor lingkungan. Faktor hereditas berarti atau genetik berarti seseorang misalnya yang pernah yang punya keturunan menderita penyakit diabetes, maka punya chance diabetes pada anaknya juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak punya penyakit diabetes. Betul gitu kan, betul itu. Kemudian layanan kesehatan juga berpengaruh. Kalau kualitas layanan kesehatan baik, maka orang-orang itu cenderung bisa memelihara status kesehatannya. Kalau layanan kesehatannya baik, orang-orang bisa memperoleh pengobatan gitu kan yang baik pula gitu. Jadi tidak gampang sakit, kalaupun sakit tidak eh, cepat recover-nya. Disebabkan juga oleh faktor behavior atau perilaku. Perilaku ini eh, kontribusinya jauh lebih besar dibandingkan dengan faktor genetik maupun faktor layanan kesehatan menurut Bloom.
Perilaku ya perilaku makan, perilaku kita berolahraga, perilaku kita mengkonsumsi produk-produk yang tidak sehat, dan macam-macam. Nah, selain itu juga dipengaruhi oleh lingkungan gitu ya. Kondisi lingkungannya seperti apa, kualitas lingkungannya seperti apa. Jadi menurut Bloom, ini adalah 4 faktor yang berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Betul gitu ya. Tapi juga tidak komprehensif gitu ya. Kalau kita mau fair itu ya tidak komprehensif menggambarkan masalah yang rumit dan kompleks ini gitu ya. Kalau kita bicara masalah kesehatan kan rumit dan kompleks. Misalnya kalau kita berbicara masalah healthcare gitu ya, fasilitas pelayanan kesehatan kurang advance apa fasilitas pelayanan kesehatan di Amerika Serikat gitu misalnya yang teknologinya modern, pengobatannya bagus, mereka punya rumah sakit kelas top di dunia. Tapi kan jumlah status umur harapan hidup, tapi umur harapan hidup orang Amerika itu nggak lebih tinggi dibandingkan dengan umur harapan hidup orang di negara-negara maju yang lainnya, bahkan mungkin hampir sama dengan Indonesia. Padahal mereka health spending-nya jauh lebih besar. Sehingga healthcare saja itu tidak menjelaskan kayak gitu ya. Ada aspek yang lebih besar lagi, yang lebih broad lagi yang menjelaskan masalah kesehatan masyarakat ini. Sehingga muncul yang disebut dengan model of health determinant yang dirilis oleh Dahlgren dan juga Whitehead. Apa itu model health determinant? Jadi health determinant itu mereka membagi ke dalam tingkatan-tingkatan. Tingkatannya ini adalah semakin tinggi tingkatan itu, maka tingkatannya mempengaruhi level yang di bawahnya. Misalnya sosial ekonomi cultural, sosial ekonomi, budaya, lingkungan, kondisi lingkungan itu mempengaruhi kondisi di bawahnya. Yaitu bagaimana kondisi tempat tinggal dan tempat kerja, itu juga mempengaruhi bagaimana jejaring sosial dan jejaring komunitas yang ada di masyarakat. Dan itu akan mempengaruhi lagi lifestyle dari individu-individu tersebut. Jadi, instead of 4 faktor yang terpisah, Dahlgren ini melihat bahwa determinan kesehatan itu sebetulnya saling mempengaruhi, cuman mana yang mempengaruhi mana. Kalau kita lihat dari sini gitu kan, misalnya seperti usia, jenis kelamin, itu nggak mungkin diubah gitu kan. Kondisinya ya tetap gitu ya, nggak mungkin kita bisa mengubah jenis kelamin atau usia kita gitu, walaupun dengan operasi sekalipun tetap secara nature itu tidak mengubah apa namanya ya yang ada di dalam diri kita gitu, walaupun ada orang misalnya udah operasi gitu ya, ya itu juga tidak mengubah gitu hormon-hormon yang ada di tubuh dan lain-lain itu kan tidak berubah gitu ya. Umur gitu nggak bisa kita misalnya udah 50 tahun kita pengen jadi 40 tahun lagi ya nggak bisa gitu, dan itu ya pasti berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, lantas apa gitu ya kalau misalnya kita tidak bisa mengubah tadi umur, jenis kelamin, apa yang bisa kita ubah? Yang bisa kita ubah adalah lifestyle atau gaya hidup dari setiap orang. Tidak merokok, aktivitas fisik secara rutin, tidak minum alkohol, tidak begadang, itu memiliki kontribusi yang besar. Tapi orang yang misalnya orang yang merokok gitu, itu kan apakah salah dia ya? Ya betul gitu kan, tapi ya ada kontribusi faktor yang lebih besar juga yang menyebabkan seseorang itu misalnya menjadi seorang perokok gitu. Di level sosial gitu misalnya, ya dia sebetulnya awalnya nggak pengen merokok, tapi karena dia ingin diterima di lingkungan sosialnya, ingin diterima di tongkrongannya, ingin diterima di masyarakat, jadi dia ikut-ikutan merokok sampai akhirnya kecanduan gitu kan. Tadinya dia nggak punya niatan untuk merokok atau minum minuman
alkohol, nggak punya niatan untuk mengkonsumsi alkohol, tapi karena di lingkungannya seperti itu, akhirnya pada akhirnya menggunakan alkohol. Nah, kondisi sosial itu dipengaruhi oleh bagaimana eh, pertanian dan juga makanan itu diproduksi, sistem sistem food sistemnya ya, bagaimana sistem penyediaan makanan itu terjadi. Pendidikan juga berpengaruh, kondisi kerja itu mempengaruhi. Misalnya kalau orang-orang memiliki pendidikan yang baik, tentu jejaring sosialnya juga berbeda dengan yang tidak. Atau kondisi kerja, kondisi pekerjaan, lingkungan tempat kerja kita menentukan cara berpikir kita gitu ya. Misalnya orang yang tinggal di lingkungan yang banyak industri pasti berpikirnya adalah cara berpikirnya bagaimana saya nanti ketika sudah besar kerja di industri gitu kan. Itu kan mempengaruhi karena dia sehari-hari melihat orang yang bekerja di industri. Tingkat unemployment atau pengangguran itu juga ngaruh, ngaruh, itu ngaruh banyak kondisi. Air dan sanitasi, layanan kesehatan dan perumahan ini juga menjadi aspek yang paling penting. Kenapa? Karena semakin affordable perumahan atau semakin terjangkau perumahan, kualitas hidup semakin baik. Kalau kita lihat ya khususnya di Jabodetabek itu kebijakan housing ini payah, bisa dibilang menurut saya payah. Kenapa? Karena orang itu harus spend 1,5 jam, 1 jam, 2 jam di jalan untuk menuju tempat kerjanya dia. Bolak-balik 4 jam. Itu udah kayak Jakarta Bandung gitu mungkin. Perjalanan setiap hari itu dengan kemacetan dan segala macam tantangannya. Polusi berarti kan timbul dari situ. Kenapa orang-orang itu bekerja harus menghabiskan waktu 2 jam? Karena nggak afford lagi membeli rumah yang berada di dekat tempat kerja, nggak mampu lagi. Saya kerja gitu misalnya di Kuningan ini Kuningan Rasuna Said, daerah Rasuna Said gitu misalnya. Idealnya itu ke tempat kerja itu ya paling lama 1/2 jam gitu. Ini kan ya 1/2 jam dari Rasuna Said kan misalnya daerah mana, daerah Pasar Minggu. Daerah Pasar Minggu kan rumah misalnya nggak juga pasar, nggak mungkin juga Pasar Minggu 1/2 jam. Mampang gitu misalnya, rumah-rumah di Mampang kan udah mahal. Let's say kalau pendapatan kita di 10 jutaan gitu ya, ya nggak afford juga, nggak akan mampu juga kita beli rumah di sekitaran area Mampang gitu misalnya. Atau orang-orang yang bekerja di jalan-jalan Jalan Sudirman gitu misalnya. Idealnya 1/2 jam tadi mungkin dari Sudirman itu ya atau Tamrin, kalau tarik lagi ke selatan ya mungkin 1/2 jamnya area Blok M lah kayak gitu. Area Blok M aja udah mahal kayak gitu kan. Sehingga kebijakan housing ini juga sangat berpengaruh. Nah, tadi pendidikan, lingkungan kerja, pengangguran, sanitasi dan lain-lain itu apalagi faktor yang menyebabkannya. Faktor yang menyebabkannya ya faktor sosial ekonomi negara tersebut, budaya, kondisi lingkungan itu juga mempengaruhi gitu ya kondisi lingkungan di negara-negara apa nah Afrika gitu misalnya yang memang kondisi lingkungannya sulit untuk eh, daerahnya itu menjadi subur ya menjadi ya pada akhirnya sulit juga negaranya untuk berkembang ya. Tapi nggak jadi faktor juga gitu misalnya. Kenapa? Karena Jepang misalnya mereka eh, lingkungannya juga sulit gitu ya di sana itu gempa mulu, kemudian cadangan minyak mineralnya juga sedikit, tapi mereka bisa maju gitu kan. Jadi ya ini juga apa namanya ya kekayaan alam, kekayaan sumber daya alam itu juga kadang-kadang menjadi kutukan gitu kan. Kutukan orang-orang berebut mencari keuntungan tanpa memikirkan suatu hal yang lebih besar untuk kemajuan masyarakat. Tahun 2010 diperbaharui lagi gitu ya kondisi-kondisi apa namanya faktor-faktor determinan kesehatan ini. Bahwa kalau kita melihat masalah kesehatan nggak melulu kita melihat bahwa orang ini sehat, enggak gitu ya. Yang perlu kita lihat juga
aspek equity atau keadilan. Seberapa adil kita gitu kan untuk melihat berbagai masalah. Seberapa adil kita gitu untuk melihat misalnya masalah bencana alam yang terjadi di Pulau Sumatera gitu. Apakah respon kita akan selambat ini kalau misalnya bencana yang terjadi di Sumatera itu terjadi di Pulau Jawa gitu. Kan bisa dibilang sangat lambat gitu kan penanganan hal tersebut yang ada di Sumatera ini. Nah, aspek keadilan itu juga perlu perlu diperhatikan gitu ya. Eh, karena memang ya membangun keadilan itu tidak mudah, tapi itu harus diperjuangkan. Kita tidak akan bisa naik kelas menjadi negara maju. Kalau hipotesis saya, kita nggak akan bisa naik kelas dari menjadi negara maju kalau aspek keadilan ini tidak diperbaiki. Kalau yang menikmati banyak fasilitas, banyak keuntungan itu adalah orang-orang tertentu saja. Sehingga ya eh, tidak hanya masalah kesehatan tidak hanya melulu dilihat dari orang itu bisa hidup sehat, bisa bekerja, enggak, tapi dari aspek keadilannya juga. Nah, masalah kesehatan ini dipengaruhi oleh apa aja? Dipengaruhi misalnya faktor-faktor eh, material, kondisi tempat kerja, kondisi tempat tinggal, ketersediaan makanan itu mempengaruhi. Saya lihat gitu ya, saya pernah tinggal di Bangkok gitu kan pada saat kuliah. Di sana jarang saya menemukan orang-orang yang overweight. Kenapa? Karena salah satu alasannya ya, gitu ya, kenapa saya jarang menemukan orang yang overweight adalah di sana nyari tukang buah itu lebih gampang dibandingkan dengan nyari tukang gorengan. Yang jualan buah banyak dan harganya murah. Saya bawa uang 200 baht, 200 baht sekitar eh, apa 200 baht berarti? 100.000 lah mungkin. Ya 100.000. Itu bisa untuk mencukupi kebutuhan buah seminggu. Yang kita mengkonsumsi buahnya 3 kali sehari. Eh, bertiga gitu kan, saya bertiga sama istri sama anak. Cukup di Indonesia, saya nggak yakin buat uang 100.000 ke tukang buah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan buah kita seminggu. Sehingga orang lebih lebih mudah mengakses buah dibandingkan dengan gorengan. Dan yang nggak, ya pada akhirnya ya orang-orang jadi jauh lebih slim gitu kan dari sisi berat badan. Atau di Jepang dibikin malas gitu kan orang-orang menggunakan kendaraan pribadi, sorry. Karena memang biaya parkirnya mahal, jalanannya kecil, banyak diputar-putar, dan lain-lain. Pakai kendaraan umum sangat mudah, stasiun itu jaraknya nggak jauh dari rumah, bisa walking distance. Sehingga orang-orang jadi jauh lebih sehat. Faktor yang lainnya adalah faktor biologi gitu misalnya, atau faktor perilaku dan juga biologi. Faktor biologi, faktor genetik, dan lain-lain. Dan ada juga faktor psikososial. Di luar psikososial itu ya, dipengaruhi oleh faktor kondisi sosioekonomik juga mempengaruhi gitu kan. Pendidikan, pekerjaan, pendapatan income ini mempengaruhi apa namanya 3 faktor tadi. Dan faktor yang lebih besar tentunya adalah faktor eh, sosioekonomi dan juga politik. Pemerintahan itu mempengaruhi gitu ya. Bagaimana cara kerja pemerintah itu mempengaruhi kesehatan kita gitu. Sehingga saya kemarin gitu ya ngajar di anak-anak reguler gitu. Kita diskusi masalah kondisi lingkungan. Salah satu faktor penyebab masalah lingkungan yang eh, serius itu adalah karena misalnya individu banyak yang buang sampah sembarangan. Apa penyebab buang sampah sembarangan gitu kan? Mahasiswa ya yang anak S1 gitu ya menyampaikan bahwa ya itu kesadaran individu masing-masing yang kurang gitu. Langsung saya bantah gitu. Orang Kesmas pantang bilang masalah itu karena masalah individu, enggak mungkin gitu kan. Saya bilang
nggak mungkin ada orang yang secara sengaja ingin rumahnya itu banjir. Jadi dengan buang sampah ke rumah pinggir kali, buang sampah ke kali, ya pasti banjir gitu kan, penyebabkan banjir. Nggak mungkin ada orang yang secara sengaja dengan sadar pengen melakukan itu. Terus lantas kenapa mereka udah tahu bakal menyebabkan banjir, mereka tetap buang sampah ke kali? Ya karena layanan pengangkutan sampah nggak ada di rumahnya mereka. Coba mereka punya layanan pengangkutan sampah kayak di komplek-komplek. Nggak perlu mereka jalan jauh gitu kan untuk angkut sampah. Bisa gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa sih yang berkontribusi terhadap sampah itu kan? Ya industri kan, industri makanan, industri apa semuanya mengemasnya dengan plastik. Ada model lain gitu kan. Saya masih ingat dulu beli beli apa beli kalau mau beli minyak minyak goreng itu dulu kalau ke warung itu saya harus bawa jerigen kecil. Waktu saya SD, bawa jerigen kecil ke warung, nanti direfill diisi sama tukang warungnya. Itu kan sebetulnya mengurangi sampah plastik gitu kan. Sistem yang harus dibangun dan orang Kesmas pantang bilang kesalahan gitu ya. Karena ini lebih kepada governance, masalah yang apa namanya? Masalah governance lah, masalah masalah kesehatan masyarakat. Lantas bagaimana determinan kesehatan ketika sudah ada teknologi digital, di era digital ini seperti apa? Eh, ada beberapa riset gitu ya, mengadaptasi eh, modelnya Dahlgren dan juga Whitehead bahwa di atas individual lifestyle factors itu ada yang namanya teknologi digital determinant. Jadi digital determinant ini mempengaruhi perilaku individu. Terlepas ini benar atau salah gitu ya, benar atau salah, tapi di sini mereka mencoba menggabungkan bahwa tidak hanya lingkungan fisik, tidak hanya lingkungan yang ada di sekitar, bahwa lingkungan digital itu juga mempengaruhi shaping our behavior gitu kan. Lingkungan digital juga membentuk bagaimana pola pikir kita, yang pola pikir ini juga akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan teman-teman. Ini biasanya kalau di reguler saya menyelesaikan materi ini 2 sesi memang. Eh, Satu full PowerPoint ini 3 sesi karena kan kalau di kelas jauh lebih banyak ya, interaksinya lebih mudah gitu kan. Kalau di apa namanya di online kan sulit juga gitu untuk membangun suasananya, sehingga speed untuk menjelaskan pun menjadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan lebih cepat kalau online dibandingkan dengan saat di kelas. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Izin Terima kasih. bertanya Bapak, Oh ya, silahkan. tadi kan terkait yang banjir ya Pak. Mm-mm. Kalau tadi Bapak bilang kan itu kita sebagai orang Kesmas nggak boleh mengatakan bahwa itu karena kurangnya kesadaran masyarakat ya Pak. Yes. Melainkan karena governance, karena itu tanggung jawab governance bagaimana mengelola lingkungan begitu, menyediakan kotak sampah dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kalau kita menyaksikan di depan mata kepala kita sendiri ada individu atau mungkin oknum yang dengan secara sadar membuang sampah di depan mata gitu. Mungkin bukan di kali atau yang lainnya, mungkin di jalan. Nah itu gimana Pak, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Kesmas atau mungkin sebagai seorang individu juga gitu? Kalau kita berani negur, tegur gitu kan sebagai orang Kesmas. Hmm, Tapi sebetulnya setiap kota itu pasti punya aturan kan ya terkait dengan buang sampah itu kan. Setiap kota saya yakin punya perda, perda kebersihan. Kalau dijalankan aturan itu dengan ketat, dengan baik, nggak akan ya, saya yakin nggak akan ada orang yang buang sampah sembarangan. Kenapa saya yakin seperti itu? Misalnya di Singapura, orang Indonesia ke Singapura nggak buang sampah sembarangan. The same Indonesian people kembali ke Indonesia buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena di Singapura
aturan terkait dengan kebersihan mereka jalankan. Siapa yang bisa menjalankan aturan kebersihan itu? Ya pemerintah. Pemerintah yang punya perangkat untuk mengatur itu semua, untuk memantau semuanya. Kalau misalnya ya kita kurang orang gitu untuk memantau semuanya, ya kenapa nggak dibuat CCTV gitu misalnya, kayak tilang elektronik dan lain-lain. Sekarang kan teknologi semakin maju, wajah orang bisa dideteksi, kemudian ada pelanggaran ya ditegakkan gitu misalnya kalau misalnya ada pelanggaran. Jadi solusinya kalau ngelihat kayak gitu, pertama kalau berani tegur-tegur, kalau nggak berani ya kalau nggak berani dan kalau ada kanal aduan, adukan gitu kan ke pihak berwenang. Jakarta mungkin ada Jaki, daerah lain nggak tahu saya ada apa. Kalau bisa aduan gitu ya. Dan yang ketiga, kalau teman-teman punya chance untuk memegang sebuah kebijakan, jalankan fungsi negara dengan baik gitu kan. Karena saya adalah orang yang sangat percaya sistem influence behavior. Sistem itu akan mempengaruhi perilaku. Masalahnya adalah di kita yang megang sistem, yang dalam hal ini adalah pengelola negara, itu nggak mau menerapkan itu sebetulnya. Sehingga masalah-masalah klasik, masalah-masalah sepele, ini masih berlarut-larut terjadi. Yang mana sebetulnya kalau kita ingin jadi negara maju, masalah ini harusnya udah kelar kayaknya. Itu mungkin respon dari saya, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Bapak. Bapak izin bertanya lagi terkait tugas nih Bapak. Ya, silahkan. Untuk yang video individu, itu ada maksimal durasi tidak ya Pak? Nggak ada maksimal durasi. Yang Oh, menurut teman-teman pas aja. siap. Sama ada lagi Pak titipan pertanyaan untuk sumber bahan materi apakah harus dicantumkan misalkan dari jurnal apa seperti itu Pak di video? Ya, enggak sih, yang ringan-ringan aja. Terserah teman-teman, itu mah teknis. Oke, Itu teknis ya. Eh, siap. kan yang penting tersampaikan gitu, pesannya tersampaikan. Siap, Pak. Bapak izin satu lagi, Pak. Ada teman yang bertanya, apakah boleh kalau kontennya itu kolaps dengan pakar, misalkan dari mahasiswa kolaps dengan akun pakar ahli gizi misalkan ya, Pak. Jadi nanti pada saat di-upload ke Instagram itu ada @kolaps seperti itu, Pak. Apakah itu boleh atau talent-nya menggunakan pakar bukan dari mahasiswa seperti itu? Sangat boleh, saya tidak membatasi talentnya siapa, pakai animasi atau bukan, itu saya serahkan ke teman-teman. Yang penting kontennya pas, pesannya tersampaikan, engagementnya tinggi gitu. Dan orisinil ya, Pak, ya? Dan orisinil tentunya. Iya, Karena kalau nggak orisinil pasti nanti kena ban gitu. iya, siap. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti kalau misalnya tadi bisa kolaps dengan pakar gitu, berarti apa nanti juga kayak misalnya kayak modelan kayak podcast gitu atau interaksi misalnya dengan dua orang atau gitu bisa juga berarti ya, Pak ya? Boleh, saya tidak membatasi durasi, saya tidak Oke, membatasi bentuk. baik, baik. Oke, makasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Cukup, kalau cukup terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Uh,